Dia nyeletuk katanya, kalian daripada bikin mulu lagu orang, bawain lagu orang mulu, mendingan bikin lagu sendiri aja katanya, kayak gitu. Dan kita kayak yang, oh iya benar juga ya. Jadi dulu punya teman sekolah, dia tuh kalau kemana-mana sendirian terus. Dia ke kantin sendirian, berangkat sekolah sendirian, pulang sekolah sendirian, bahkan kalau misalkan ada anak yang nemenin dia itu jadi dicengin. Oh lu jadi temennya dia ya katanya. Masuk Al-Fajar, jadi Iya, gak mau nemenin jadi, karena takut dicengin. Kayak gitu-gitu. Jadi dia tuh kayak dipandang sebelah mata lah. Iya. Jadi kalau misalkan dulu bisa baca pikirannya dia, mungkin dia pengennya temenin dong gitu. Anggap gue setara dong gitu mungkin. Nah inilah lagunya. Atau lo gak mau nemenin gue karena gue tadi yang lirikan tadi gitu. Jadi dia tuh pengennya diakui setara lah meskipun cuma sekali aja gitu. Oke. Kembali lagi Jackson bersama gua Tio dan kita sudah kedatangan Ruang Senja. Halo. Namanya sangat ini ya, sangat musik-musik indie, folkish Indonesia 2010-an gitu. Yoi. Ruang Senja. Nih gue belum sumpah, maksud gue ketika dikasih tahu, oh hari ini Ruang Senja gitu ya. Gue bahkan nggak mau googling kalian gitu, karena emang gue mau tahu, mau ngobrol langsung aja segala macam. Kenapa namanya Ruang Senja itu sangat tidak 2020 sekali gitu. Maksud gue, tapi lo tahu kan Indonesia sempat ada tren musik senja atau kemarin kan sempat akhirnya ada sarkasm soal anak senja nih gitu, skena senja gitu. Kenapa namanya Ruang Senja? Itu sebenarnya simple sih. Karena kita kalau ngumpul sore di ruang tamu. Jadi itu namanya. Tunggu, lo selalu membuat musik di sore hari maksudnya gitu? Atau kalau ngumpul, kalau ada project, kalau ada apa, sore pasti sore gitu. Oke. Kebanyakan dia ada waktunya sore. Oke, sebelum ini namanya siapa Mas? Oh, Fajar. Mas Fajar di Ruang Senja, gitar. Main gitar ya. Oke, yang satu lagi? Yang satu lagi? Eriza. Yes. Di Ruang Senja? Sebagai vokalis dan main mandolin. Oke. Dan Ruang Senja ini kalian sebuah grup / band dari? Bandung. Oke. Oh iya sih, Ruang Senja. Sore hari di Bandung tuh memang ini Mas. Manggil A. Teh gitu ya? Boleh. Ya Fajar. Sore hari di Bandung tuh memang magical ya? Bisa dibilang gitu lah. Tapi kalau cerah ya. Kayaknya. Masa sih? Nah di kita juga sama. Yes. Kalian Bandungnya di mana? Bandung Timur. Bandung Timur? Bandung Timur. Bandung kabupatennya bukan Bandung kotanya. Lebih ke banyak industri dan PT lah. Gede Bagi itu mana? Iya, Timur. Oh yang kayak gitu ya berarti ya. Iya gitu. Nah kenapa tadi clash? Ketika gue bilang sore hari di Bandung Timur khususnya, apakah magical kata A Fajar, magical kata lo sebel ya sama industri di Bandung gitu ya? Enggak, gimana? Jadi karena ya banyak polusi sih jadinya ya. Karena kan di situ ada PT terbesar se-Asia Tenggara sih. Jadi kayak ya polusi juga, pencemaran limbah juga, macet juga, banjir juga. Jadi sangat tidak Bandung gitu gara-gara ada itu. Ya, sisi lain Bandungnya. Oke. Kayaknya karena kita tempat tinggalnya beda sih sekarang. Dia emang dekat daerah industri. Kalau saya lebih di pinggirannya lagi. Jadi Fajar bilang Ruang Senja itu sore hari, senja hari. Ngumpulnya di mana? Sorry. Di ruang tamu. Di ruang tamu. Dan Eriza cuma bisa sore. Kenapa Eriza cuma bisa sore? Keseringan bisanya cuma sore waktu itu. Karena dulu mah sekolah, SMA, terus kuliah juga ya. Jadi sekarang udah lulus? belum, masih skripsi. Masih kuliah? Masih di? kuliah. Di Universitas di Bandung. Oke. Fajar berarti dosen? Iya. Bukan. Oke. Oh, berarti masih kuliah. Nah berarti ketemunya di mana? Kita dulunya tetanggaan. Oh. Jadi dia punya kakak, cowok. Sering nongkrong bareng sama kakaknya. Oke. Terus dia kan ya mungkin pengen ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan ngumpul main gitar kayak gitu-gitu. Sampai ya kalau misalkan ada
project bikin cover atau apa diajakin. Oke. Ya. Project bikin cover tuh maksudnya apa aja? Dulu kita sebelum bikin Ruang Senja sih bikin proyekannya cover-coveran kayak gitu. Di YouTube? Ah. Oh, oke. Dan itu masih ketika masih tetanggaan? Iya. Oke. Justru Ruang Senjanya itu kebentuk ketika sudah nggak tetanggaan? Sudah nggak tegangan, iya. Tunggu, oke. Ruang Senja ini mastermind-nya siapa sebenarnya? Siapa yang punya ide Ruang Senja gitu? Kayak, gue mau bikin band yang acoustic bass, gitar bass gitu. Ada masukan dari luar sih sebenarnya. Jadi orang yang lihat coveran lo? Oh gitu. Oke. Jadi dulu tuh kebetulan saya buka jasa aransemen musik gitu. Nah kalau misalkan ada klien yang minta suara cewek, itu saya ngubunginnya dia. Terus ada salah satu klien yang mungkin seneng banget sama dia suaranya. Dia nyeletuk katanya, kalian daripada bikin mulu lagu orang, bawain lagu orang mulu, mendingan bikin lagu sendiri aja katanya. Kayak gitu. Dan kita kayak yang, oh iya benar juga ya. Karena udah terlalu sering gitu kan bawain lagu orang, ya udah kita coba-coba bikin lagu sendiri kayak gitu. Oke. Akhirnya tuh ngumpul tuh sore hari di ruang tamu untuk beberapa saat. Sampai akhirnya namanya Ruang Senja aja gitu. Siapa yang mencetuskan namanya Ruang Senja? Oke. Kayaknya terlalu simpel. Gimana ya? Nggak mikir ke depan. Kita nggak, tadinya nggak mikir ke depan gimana. Udah, yang penting jadi nama aja dulu kayak gitu. Dan itu tahun berapa? Itu 2022. Oke. 2022. Ruang Senja. Dan lo kayak ajak Teh? Yaudah deh. Oh gitu. Oke. Dan itu saat itu formatnya udah begini? Formatnya ya langsung. gitu. Maksudnya Afajar megang gitar terus kan tadinya kan Afajar megang gitar, Eriza nyanyi kan? Apa udah mandolin saat cover itu? Tadinya gitar. Oh gitar juga, oke. Gitar. Kenapa akhirnya ketika Ruang Senja kebentuk switch ke mandolin? Sebetulnya untuk 2 EP yang lain itu 2 EP, 1 EP-nya 5, jadi 10 lagu. Formatnya 2 gitar dan Iya 2 gitar. dan vokal. Oke. Nah, terus dari 2022 berarti kalian udah punya 2 EP ya sampai tahun ini. iya. Sebelum akhirnya switch format ya. Switch format, terus nemu instrumen yang unik dan kayaknya bagus nih untuk dilibatkan dalam album yang ini. Terus nambah deh mandolin gitu. Oke. Terus ya udah sampai sekarang ya. Sekarang. Jadi ikonnya kali ya. Ikonnya si Ruang Senja. 2 EP yang kemarin itu rilis sendiri atau Dari sendiri. independen gitu ya? Dan misalnya kan karena sekarang udah switch ke mandolin, ketika main manggung bawain 2 EP yang kemarin, tetap pakai mandolin? Nah itu Enggak. tetap Oh pakai gitu. gitar. Berarti ada switch ke gitar lagi kalau bukan lagi lagu yang EP kemarin gitu. Iya. Berarti ketika format mandolin sekarang album udah ada. Sekarang nih kalian. Album baru yang format mandolin ya. Iya. Iya. Udah ada album. Udah ada. Udah. Nama albumnya? Nama albumnya Rampung judulnya. Rampung. Rampung selesai. Iya. Berapa lagu? Itu 10 lagu. Dan tadi kalian promo yang album ini. Oke. Single utamanya apa yang pertama? Single utamanya yang pertama Kosong, terus kedua adalah Jarak dan Waktu, yang ketiga Sekali Saja yang dikit dari dimainin di sini ya. dimainin, terus yang keempat Sirkus. Yang tadi dimainin juga. Oke, berarti 4 single. Tapi albumnya sudah rilis kan? Udah. Oke. Tapi as promo singlenya tadi urutannya kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, siapa yang nulis lagu utamanya di Ruang Senja? Untuk penulisan sih kita untuk bagan yang utuhnya sendiri masing-masing. Nah, tapi kita tetap diskusikan setiap dari prosesnya. Soalnya aku ada lagu udah sama liriknya, terus udah sama notasinya. Terus ini oke gak gitu. Terus ya udah kita diskusi, ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang nggak enak, yaudah ganti aja ininya gitu, ditambahin gitu. Oke, kalau Sekali Saja siapa yang boleh nggak sebelum kita ngomong Sekali Saja, gue dengerin refnya. Apakah karena aku terlahir berbeda
hingga layak jika ku tak dianggap ada. Ingin ku rasakan hangat canda dan tawa. Izinkan aku sekali saja. Oke, tepuk tangan boleh? Nah itu tentang apa lagunya? Tentang apa lagunya? Sok. Oh, yang nulis? Yang bisa. Iya. Oke, yang nulis apa aja? Sebenarnya lagunya itu inspirasinya dari teman sekolah sih. Jadi dulu punya teman sekolah, dia tuh kalau kemana-mana sendirian terus. Dia ke kantin sendirian, berangkat sekolah sendirian, pulang sekolah sendirian. Bahkan kalau misalkan ada anak yang nemenin dia itu jadi dicengin. Oh lu jadi temennya dia ya katanya. Masuk Al-Fajar, jadi nggak mau nemenin karena takut dicengin. Kayak gitu-gitu. Jadi dia tuh kayak dipandang sebelah mata lah. Iya. Jadi kalau misalkan dulu bisa baca pikirannya dia, mungkin dia pengennya temenin dong gitu. Anggap gue setara dong gitu mungkin. Nah inilah lagunya. Atau lo nggak mau nemenin gue karena gue tadi yang lirikan tadi. Gitu. Jadi dia tuh pengennya diakui setara lah meskipun cuma sekali aja gitu. Oke. Nah, apakah orang yang di sekolah itu Al-Fajar kasih nggak lagunya? Enggak sih. Enggak ya? Karena nggak tahu di mana dia sekarang. Oh emang udah lost kontak ya? Udah lost kontak. Oke. Itu Al-Fajar semua full yang nulis Lagu itu, iya. Bagannya ya? Lagu yang spesial akhirnya, itu. Mandolinnya masuk gitu segala macam. Yes. Lagu kedua judulnya Sirkus. Kalau sirkus dia yang nulis. Boleh denger refel lagi nggak? Sampai kapan kita merayakan fana dunia, mengorbankan masa, anugerah yang paling berharga. Oke. Itu tentang industri sirkus ya? Ya, boleh. Oh, bisa Kalau mau direlatekan. Enggak. Gua nggak ngeliat ke si Taman Safari. Cuma maksudnya itu siapa yang nulis? Iya. Aku. Oke. Tentang apa? Itu tuh sebenarnya tentang apa ya, pencarian jati diri sih sama karena krisis identitas gitu. Tentang misalnya ya kita menjalankan kehidupan tuh kan kayak di sirkus ya gitu, memainkan peran tertentu gitu. Oh, sirkusnya tuh ke situ ya. Peran kan kayak topeng gitu kalau kita. Iya. Senyum. Kadang-kadang tuh ada kondisi di mana kita tuh sebenarnya nggak seneng nih gitu, tapi harus gitu. Dan ketika gak seneng gitu, ya kita pakai topeng. Yang pakai topeng kan biasanya badut nih. Ya, Nah, badut sirkus maksudnya. Badut sirkus. Itu menganalogikannya ke situ ya. Iya. Oke. Kenapa nulis Nggak, maksud gua apakah itu hal, kalau tadi kan Al-Fajar kan nulis base dari cerita teman sekolahnya, dia ngalamin. Kalau lo Teh Karena ngalamin juga. Bilang aja karena ngalamin. karena apa ya? atau ngeliat kondisi sosial sekitar gitu-gitu. Karena lihat kondisi sosial yang banyak sih untuk zaman sekarang ya, karena apa ya? Karena Palsu gitu. ya gitu. Berarti Instagram itu bisa dibilang sirkus personal gitu nggak sih? Ya. Kan kita pada di real life-nya nggak sesempurna itu kok gitu. Kan kita, Pencitraan. Gitu-gitu. Wah, ada yang ngajak ngobrol padahal nggak di kamera ya. Iya. Oke. Tapi secara keseluruhan gitu ya, si Ruang Senja ini memang apakah pembahasannya soal sosial atau kehidupan gitu-gitu tadi? Atau memang kalian nggak ngebahas soal cinta gitu-gitu? Tentang cinta ada juga sih. Oh, ada juga. Ada juga. Ya kita sebenarnya bahasanya masih yang ringan-ringan ya. Masih seputaran cinta, terus kehidupan, sosial. Apalagi tuh mental health. Kayak gitu-gitu sih. Nggak sampai ke yang berat kayak politik. Enggak sih. Nggak. Iya. Tapi ini nggak sih kalian mikir, kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya, kalau musik yang kalian bikin tuh, kalau tadi gue dengar sangat Bandung gitu. Setuju nggak sih stigma gitu?
Aku nggak tahu ya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena kitanya tinggal di Bandung kali ya. Terus Jadi, ngerti sih ngerti. ngerti. Nah, itu tadi nggak tahu, sekarang ngerti gimana? Kumaha Wah, motor aing kumaha aing. Kumaha damang tuh. Kumaha damang tuh apa? Kalau musik Oh iya. Kumadam. Oh, udah lah. Gimana? Ngerti maksud gua? Kalau musik Jakarta mungkin kayak Bilal ya. Gimana? Oh, iya. Oke. Kita ngomongin sejenis berarti ya? Adikara mungkin ya. Iya. Untuk vibe-nya kali ya. Nggak tahu sih. Tapi bener juga, gue nggak kepikiran malah ke Bilal gitu-gitu. Iya. Nggak tahu sih. Tapi ini masuk akal juga sih. Iya. Kenapa? Apakah kalian sangat Bandung sekali sampai bisa ngomong nggak tahu musik dulu? Maksudnya seakan-akan kalian nggak pernah keluar gitu? ya juga mungkin ya karena emang kita jarang keluar kota mungkin ya. Tapi Ruang Senja di Bandung sendiri dari 2022 gimana ininya? Apa penerimaannya dari orang gitu? Setengahnya di Bandung lah gitu. Maksudnya apakah kalian akhirnya banyak manggung atau IP-nya hanya digital aja atau kalian rilis bentuk CD? Digital atau? aja sih. Digital aja. Maksudnya apakah orang responnya bagus di Bandung gitu-gitu? Apa gimana dari 2022 gitu? Cukup baik dan ada progres. Ya. Ada komunitasnya juga sih. Maksudnya bukan komunitas ya. Skenanya lah mungkin ya. Skena untuk musik-musik folk gitu di Bandung. Nah, pengen ngembangin sih ke depannya, pengen nyoba ke Jogja. Cuman di Bandung udah cukup oke. Cuman masih belum puas ya kita. Di Bandung pun belum cukup terlalu menyebarluaskan sih. Berarti dari 2022 punya 2 EP belum sempat tur keluar Bandung. Paling ke Jakarta aja. Jakarta. Kalau 2 EP tuh Bogor ada. Oh ya Bogor, Sukabumi paling pernah. Sukabumi, paling Jawa Barat aja sama Jakarta. Oke. Nah, album ini apakah ini di tahun ini baru pertama kali ke Jakarta? Maksudnya untuk album ini ya, untuk album ketiga ya, yang ketiga lah, album pertama dan ketiga. Udah pernah. Oh, untuk promosi album ini memang sudah pernah ke Jakarta sebelumnya. Udah pernah kan? Tapi di Bandung berarti maksudnya gini loh. Apakah di Bandung tanda kutip bukannya berarti kalian sombong ya, tapi kayak oke, kita memang udah keluar karena memang udah kuat banget nih. Udah kuat banget, bukan fanbase. Ya community base kita udah kuat banget nih di Bandung. Kayaknya gue udah berani deh keluar gitu. Gimana sih sebenarnya? Enggak gitu juga sih ya. Kan di Bandung juga kita masih tetap jalan ya, kalau misalkan ada kesempatan buat main-main di Bandung ya kita masukin manusia juga. Manusia gak ada puasnya kayaknya. Iya. Nggak, tapi maksud gua nggak, tadi kan apa pertanyaan adalah maksudnya kalian tuh kayak nggak tahu ya, nggak tahu musik luar kayak gimana gitu, maksudnya gitu loh. Kayak kalian tuh sangat lokal sekali gitu. Apakah di Bandung tuh dari 2022 kalian memang sudah udah punya fan base sendiri nggak gitu, walaupun mungkin nggak ngomong fans ya, tapi maksud gue apakah orang udah kenal banyak lagu kalian gitu? Untuk di digitalnya udah banyak ya, lumayan sih. Tapi manggung sering dong berarti di Bandung? Manggung sekarang sedang fokus di promo keliling-keliling dulu. Oke. Tapi 2 EP yang terakhir, yang kemarin, yang awal itu manggung terus tuh. Manggung terus itu. Oke. Dan manggungnya kebanyakan di Jawa Barat. Nggak, maksudnya di komunitas yang folk-folkan juga, atau memang kalian juga main di festival besar Bandung kan ada juga kan, kayak Bandung Berisik. Enggak ya, nggak mungkin ya kalian main di Bandung Berisik. Nyambung sih. Iya. Malah dimarahin kita. Unduh cina. Wih. Iya, maksudnya di acara yang lumayan intimate gitu-gitu nggak sih? Iya, lebih ke intimate sih. Berarti sering kayak gitu ya? Seringnya di di tempat-tempat yang syahdu lah gitu. Iya. Karena kan maksud gue, maksud saya punya beberapa teman orang Bandung. Mungkin karena dia katro juga kali ya, katro tuh kampungan gitu. Nggak pernah nyebutin Ruang Senja ke saya gitu. Gitu. Oke. Ngerti nggak arah kemana? Nanti aku DM deh siapa nanti. Nggak, tapi nangkep nggak arah kemana? Maksud aku,
eh, kan kalau musik kayak kalian, ini kenapa saya bilang Bandung banget? Karena saya tahu referensinya adalah 3 pagi, itu sangat klasik banget kan, senja-senjaan, akustikan gitu-gitu. Dan walaupun dia di Bandung, tapi namanya keluar tuh gitu. Nah, arahnya adalah kenapa sih nama Ruang Senja ini sebenarnya kan kalian tuh bagus gitu ya, tapi nggak keluar dari Bandung. Apakah kalian yang memang nggak mau keluar dulu gitu sampai akhirnya punya kesempatan sekarang keluar, atau memang kan tadi juga ini mah iseng-iseng aja disuruh orang bikin band. Enggak gitu. Gimana sih gitu? Nah, coba. Panjang ini mah. Iya nggak apa-apa tuh. Mulai dari Kumaha aing motor aing kumaha. kumahanya. Gimana? Ngerti kan tadi arah gue ya? Ya. Paham. Aduh. Jadi, sebetulnya kalau untuk main band kita nggak dari kecil main band. Hayu di Bandung kan biasanya gitu ya. Kalau band-bandan hayu komunitas ramein. Enggak. Cuman kita kerja di digital ya. Banyak klien gitu karena kan Bang Fajar ini sebagai jasa aransemen, buka jasa aransemen. Dan aku yang nyanyi, ya udah sebatas apa itu bisnis ya, entrepreneur music lah. Iya. Terus tidak apinya. Nah, enggak, sebetulnya belum dari kecil dan dari lama memutuskan untuk band-bandan. Jadi mungkin komunitas belum terlalu mendengar nama Ruang Senja. Nah, prosesnya ini kan cepet ya. Tiba-tiba di 2022 kan 3 tahun cepet lah ya. Cepet lah. Di 2022 ini bentuk formasi yang duo ini. Nah, sebetulnya untuk EP juga kita masih apa ya? Masih inilah Kak. Masih coba-coba gitu, masih eksplorasi musiknya yang sebetulnya untuk EP ini enggak terlalu senja banget sebetulnya. Lebih ke pop. Yang sekarang apa yang kemarin? Yang 2 EP Yang 2 sebelumnya. itu pop akustik. Pop cuman akustik. Nah, kalau untuk yang album Rampung ini kan terdengarnya yang Bandung banget ini ya. Terus ada mandolin juga gitu. Jadi yang ini mungkin cocoknya di komunitas ya naiknya. Nah, cuman kita juga masih berusaha gitu. Jadi belum terlalu banyak disebarluaskan sih. Bahkan sampai saat ini kita masih berusaha untuk didengarkan kayak gitu. Oke. Fajar ada komen dulu sebelum gue nanya? Udah. Panjang juga. Panjang banget. Masa sih susah? Enggak susah sih, cuman ngejelasin. Nah, oke. Album Rampung ini akhirnya kalian sign sama label. Yang itu bukan label main-main kan? Iya. Sebutin nama labelnya? Di label Pro M. Oke, Pro M sangat pop banget men gitu. Terus kayak buat gue tuh kayak rumahnya solois gede di Indo lah gitu. Gimana akhirnya bisa ketemu Pro M dan akhirnya ini udah sign kan? Dan akhirnya Rampung ini rilisnya via Pro M ya? Yes. Gimana akhirnya bisa ketemu sama Pro M atau? Kebetulan mereka lagi nyari sih kayaknya. Kebetulan jodoh aja kayaknya. Kebetulan jodoh aja sih. Pro M lagi nyari kenalan. Terus kita kan apa ya? Merintis gitu dari ya kalian denger Pro M lagi nyari kasih demo yuk apa gimana? Gitu. Hah serius loh? Iya. Emang Pro M pernah buka kita mencari band yang tapi kan bukan pengumuman yang iya dari mulut ke mulut gitu ya. Relasi. Ada relasi. Oke, Pro M nyari, terus kalian submit gitu lah ya, sampai akhirnya cocok nih, ketemu. Iya gitu. Kalian percaya sama Pro M? Ya, Percaya dong. kan masuk. Nggak maksudnya Pro M kasih janji apa gitu? Lebih ke bantu finansialnya ya. Dalam hal promosi ya. Promosi maksudnya, promosi dan produksi. Oke. Emang produksi Ruang Senja butuh mahal apa aja? Fajar di kamarnya kan ada semua alat rekaman. Ya udah pastilah. Kenapa butuh Pro M? Kenapa butuh bantuan label? Maksudnya 2 EP kalian udah bisa rilis sendiri gitu. Tapi kan untuk penyebar luasannya Iya sih, kalau memang. label kan lebih ini kan. Berarti sama Pro M sign ini Rampung tuh kapan sih rilisnya? Rampung itu di tahun ini. Maksudnya bulan? Bukan apa kemarin? Jadi nggak langsung
Jadi single dulu 4, terus baru deh album. Oke, nah Rampungnya sebagai album udah rilis? Sudah. Iya, di bulan? Di bulan kemarin dah. Bulan kemarin kan ya? Lupa Pas lagi. bulan puasa. Maret ya? Maret berarti? Iya, Maret. Ya berarti sign sama Pro M di Maret itu kan ya? Enggak, di Desember sih. Oh di Desember. Iya, oke. Untuk album Rampung kita sign nih sama Pro M. Akhirnya rilis di Maret gitu ya. Oke. So far apa keuntungannya sama label? Kalau kan udah 2 tahunan berduaan aja gitu. Enak ya di? Ya ada yang ngurusin lah. Itu ada tim. Iya. Karena kan kita berdua. Terus belum ada teman buat bantu-bantu kita karena kita tidak yang tadi Iya, tidak berkomun ya. Bukan. Tidak niat dari kecil untuk ngeband kan kadang kalau ada semangat kayak gitu kan udah orang ngilu jadi kayak gitu. Nggak ngerti gue orang. Jangan ngomong gitu, nggak ngerti. Belum ngerti doang. Jadi ya udah aku ikut sebagai dokumentasi misalnya visual gitu ya. misalnya. Aku bantuin di ranah sound. Ya circle lo udah kebentuk kalau misalnya memang lo dari kecil kayak gitu misalnya gitu. Maksud lo gitu kan. Yes. Terus gue jadi Keuntungannya gitu. Ya itu tadi ya dalam hal kecilnya ya mungkin ada yang ngeditin gitu kalau misalkan kamu bikin konten. Ya, ada tim. Gitu. Ada tim intinya. Pro M lengkap sih ya ininya. Lengkap. Oke. Si album Rampung ini sebenarnya sebelum ketemu Pro M udah rampung belum? Belum. Setengah. Setengah. Nah, kan kalau stigmanya major label kan suka involve ke produksi dari kreatifnya gitu. Ini kayak gitu nggak Pro M? Enggak sih ya. Enggak ya, ngebebasin kalian ya? Iya. Makanya jadi kayak gitu. Iya. Sirkus itu bukan label banget ya kayaknya. Iya, makanya. Nggak usah sirkus sekali saja juga nggak label banget. Enggak label banget. Semuanya lah ya. Iya. Berarti tapi produsernya siapa untuk album Rampung ini? Kalian juga? Maksudnya apa aja? Iya. Nggak ada keterlibatan, maksudnya kan Pro M kerja sama produser banyak hebat gitu, nggak ada, belum ya. Memang udah kayak Pro M kayaknya maunya udah lu jadi diri lu sendiri aja gitu. Nah gitu. Ya untuk album ini. Oke. Ceritain dong kenapa sebenarnya albumnya Rampung gitu. Nah. Album perdana tapi namanya Rampung. Jadi dan 2 EP yang ini nggak diikutin kan? Semuanya lagu baru, 8 lagu itu lagu baru. Iya. 10 lagu baru semua. Lagu semua. Oke, kenapa namanya Rampung? Jadi Rampung itu kayak semacam pencapaian gitulah. Jadi karena dari dulu kita pengen bikin album itu nggak pernah jadi. Baru kali ini gitu. Jadi disebutnya Rampung aja sebagai tanda syukur lah kalau ini udah selesai gitu. Bikin album gitu. Oke. Kayaknya Fajar sama Eriza emang fokusnya di musik aja gitu ya. Kayak lu tuh kayak nggak peduli sebenarnya kayaknya ya kayak mau nggak peduli promosi, nggak peduli apa, kayak mau fokusnya maksudnya cuman fokus di musik aja gitu kan sih maksudnya buat gue. Sebetulnya pengennya sih kayak gitu ya. Tapi untuk pemahaman dan pengetahuan tetap sih ya. Pada akhirnya kita harus tahu juga. Iya. Memang harusnya tahu juga. Tapi kalian ini sampai ketemu Pro M kali ya. Maksudnya memang akhirnya fokus. Nggak mikirin gimana ini harus gini. Enggak. Padahal kan kalau marketing setan gitu ya. Gimmick kalian berdua tuh bisa diinin kayak misalnya. Gimana tuh? Enda Reza, suami istri gitu. Kalian nggak mau? Tadi sih sumpah ya pas kalian datang pertama kali gitu, suami istri gitu. Atau nggak pas pertama kali ngeliat Instagram, oh suami istri. Ternyata bukan. Karena jauh banget juga sih ininya gitu. Semua orang nyangkanya kayak gitu ya? Kayak gitu ya nyangkanya. Gimana dong? Tapi Fajar udah punya istri? Belum. Teteh udah punya suami? Belum. Kawin aja di sini apa gitu? Tapi ada nggak orang yang ngomong selain saya? Iya tadi kan banyak orang. Kayaknya hampir semua ya. Mostly sih. Tapi ya karena kita, mungkin gini ya Bang. Karena kita udah kenalnya dari kecil gitu kan. Iya, tetangga terus juga. Tetangga
Jadi ngerasanya kayak saudara gitu, Iya, bukan ngerasa kayak gimana. Nggak ada kepikiran ke sana lah. Oke. Nah kalau untuk penulisan kreatif gitu kan, setiap lagu masing-masing nulis juga gitu-gitu kan. So far nggak pernah ada yang ini gini nggak kayaknya agak kurang lagu lo nih yang ini gitu misalnya. Suka gitu nggak? Ada. Ada sih. Ada aja. Dan kalau kayak gitu tetap jadiin atau yaudah deh buang aja deh bikin lagi lagu nanti. Kita sih lebih ke apa ya? Karena memang sudah launching sih sebetulnya, baru ngasih saran kayak gitu. Jadi ya udah jadiin masukan aja. Ya. Lagu mana? Lagu Aing Kumaha Aing. Pengennya sih idealis ya. Cuman kan kita juga harus apa ya? Ya pengen didengerin dong kalau bikin karya, pengen dilihat. Pada akhirnya kita butuh juga validasi. Oke. Itu. Nah berarti sekarang kan lagi promo keluar Bandung terus kan ini berarti ya? Iya nggak sih? Atau lagi intinya lagi promo terus kayak ini kan kayak kita syuting hari biasa gitu kan, nggak weekend kan. Sedangkan Al-Fajr punya kesibukan, gitu. Itu nggak ganggu atau gimana? Bisa digeser-geser sih ya karena freelance bisa digeser-geser. Karena lagi skripsi jadi skripsinya digeser. Skripsi geser. Nggak apa-apa tuh. Nggak Maksudnya sekarang prioritas hidupnya lagi ke Ruang Senja gitu. Iya sebenarnya, cuman lebih urgent mah skripsi ya. Oh enggak lah. Skripsi mah bisa kapan aja, kuliah mah kesempatan tidak datang 3 kali bro. Momentum ya. Momentum. Berarti diatur tuh. Diatur aja lah ya. Iya, Gitu. diatur. Berarti fokusnya sekarang lagi di Ruang Senja kan? Iya. Ruang Senja tuh ini nggak sih ada ini nggak sih apa ya visual yang harus begini pokoknya gitu. Kita harus kayak ada batiknya gitu, ada patternnya gitu, secara visual gitu. Ciri khasnya. Ciri khas bro. Ada tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ditekankan ke situ sih. Tuh kan, karena lu juga cuma mikirin musik sebenarnya kan. Mungkin ya. Gimana ya? Mostly lah. Iya, Maksudnya kan. sebagian besar pikirannya ke situ. Ke musik kan. Iya. Kalau visualnya mungkin kita mikir, kita suka ini ya ngobrol dulu. Misalkan mau kemana gitu, lu pakai apa? biar nyambung gitu. Sebetulnya memang ada identitas dulu, tapi dulu banget. Oh ya, dulu kayak gimana identitasnya? Aduh, nggak dulu banget sih, maksudnya pas awal-awal merintis ya. 2022 itu tenun. Oh, kain. Kain ada yang masuk lah gitu buat support. Oh gitu, ada yang masuk juga tenun. Tapi sekarang juga Fajar maksudnya, gue nggak tahu ini apakah ada tenun tapi kayak begitu gitu masih kain-kainan gitu kan. Lu juga masih pakai pattern gitu-gitu. Itu nggak dipikirin ya maksudnya? Dipikirin. Nggak maksudnya nggak konsep utama gitu. Besok lo bisa aja kaosan gitu, nggak pakai ini misalnya, nggak pakai kain. Apa kalau promo atau manggung abis ini pakai ini gitu? Kemarin enggak ya? Pakai jeans? Enggak sih. Enggak kan? Jeans, enggak kalau jeans. Oke. Berarti apa sih istilahnya etnik gitu nggak sih? Enggak ya? Pengen apa ya? Karena ada mandolin gitu. Walaupun mandolin dari Italia dan ada apa? Flute kan? Ada flute-nya juga. Kan gimana ya? Kayak kakak nih tadi bilang pas dengerin lagunya kayak lagu Bandung banget. Terus kita syuting MV-nya juga di daerah indah di Indonesia tuh, di Wonosobo, di Dieng. Ada seluruhnya ya, bikinnya semua di Dieng. Nah jadi kita pengennya yang ngangkat Indonesia dulu gitu. Jadinya tenun dan etnik. Awalnya kayak gitu. Bener kan gue berarti? Nggak salah dong? Cuman tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya explore. Kita tahu nih, kedepannya pakai jas, kaos oblong, atau gimana. Kita pengennya berkembang dan adaptasi juga. Oke. Gitu. Siap. Apa yang lo harapin, gini. Lo mau orang dengerin lo, gini. Waktu terbaik untuk dengerin Ruang Senja tuh saat orang lagi ngapain? Misalnya lo bukan Ruang Senja, dan lo suka banget Ruang Senja. Lo ngeliat temen lo lagi ngapain? Lo dengerin Ruang Senja deh. Misalnya nih, lo lagi desperate dengerin Ruang Senja deh, misalnya. The best time buat orang dengerin lo saat orang lagi
apa kondisinya? Jujur emang ngopi pas lagi hujan sih. Lagi hujan. Sih gerimis Iya, di Bandung gitu ya, di Dago gitu ya. di Dago. Oke. Ya, Kalau saya mungkin lagi ini ya, apa? kalau orang lagi sendirian gitu, Lagi sendiri. Iya. kontemplasi lah. Oh, oke. Sendirian nggak ngopi berarti? Enggak, sendirian biasanya ngobrol. Oh iya sih. Oke. Ya oke. Tapi kalian marah nggak sih sebenarnya kalau kayak tadi saya gitu? Musiknya Bandung banget gitu. Marah nggak sih? Seneng. Enggak. Oh malah Soalnya seneng. belum ada yang bilang kayak gitu. Masa sih? Iya. Oh berarti saya tolol aja sih. Iya. Oke. Enggak juga. Cuman kayak, oh iya. Masa nggak ada yang bilang kayak gitu? Enggak ya. Enggak sih. Oh ya? Oke. Paling apa ya? Ada yang pernah bilang waktu itu apa sih? Apa? Musiknya IKJ banget tuh. Oh iya. Musiknya IKJ banget. Iya, ada yang pernah bilang gitu. Musiknya anak Tuh orang musik nggak tahu banget, IKJ katanya. Bas, yang ngomong gitu. Kayaknya ya. Iya. Oke. Oke, kedepannya berarti apa? Promo rampung atau ada hal lain yang dikerjain? Rampung tadi kalian bilang video klipnya udah disiapin semua ya? Semua lagu di rampung ada disiapin video klip atau gimana? 4 sih. 4 disiapin lagu. musik video ya? Iya. Video klip. Udah rilis juga sih. Oh semua udah rilis ya? Dari semua. Sesuai urutan tadi yang promo tadi single tadi ya? Tuh. Oke. Kedepannya mau apa lagi? Kedepannya kita belum puas buat ini sih. Masih menyebarluaskan ya. Entah itu secara langsung, entah itu dengan lewat media, nah itu konten sendiri juga. Kalian ini nggak sih ngelakuin ini? Sekarang tuh konten kreator, sekarang band itu akhirnya bertindak sebagai konten kreator, tapi jadi mereka ngulang-ngulang hooknya mereka gitu. Gimana? Hooknya maksudnya? Jadi hook, Oh iya. misalnya mereka punya hook, apa tadi dulu? Satu rap lu, sorry. Yang di, sorry, yang di ini nih mas, yang di sekali saja. Apakah karena aku terlahir berbeda? Nah itu misal, apakah karena aku terlahir berbeda, tapi lu bikin kayak 50 konten, tapi itu tuh terus gitu. Tapi beda scenery gitu, ngerti nggak lo? Dari scenery. Beda, jadi misalnya lagi ngopi, terus Lewat lagu itu gitu. background lagunya itu, terus dikasih lirik, terus besoknya lagi apa, tapi kalian gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi lagu kalian diambil hooknya, terus dibikin 50 scenery-nya untuk jadi konten akhirnya di gitu. Kalian ngelakuin itu nggak sih maksud gua? Atau kalian juga idealis sebenarnya? Kalau untuk promo nggak juga sih, kalian nggak mikirin promo kan? Sedang dan mau sih sebenarnya. Oke, iya ya sorry. Karena itu kan faktor psikologis ya. Ketika kita semakin banyak mengulang sesuatu, semakin nempel di otak. Iya itu maksud gue. Dan kebanyakan sekarang band-band yang aktif di Instagram ngelakuin itu. Apakah kalian kepikiran seperti itu gitu? Kepikiran dong. Iya. Iya kepikiran ya. Bantuin lu. Iya. Jangan saya mau. Kalau tadi kan bilangnya 50 scenery Iya pakai beneran. itu gitu. Beneran? Kalau kita kayaknya 50 mah. Ya enggak maksudnya 50 kita- tuh hanya seakan-akan hanya kayak angka yang gue buat-buat aja. Maksudnya banyak banget gitu. Maksudnya besok gue denger apa karena aku berbeda gitu. Terus gue lupain gitu. Besoknya gue lagi di kereta. ada lagi gitu. Kayaknya ini beda dah. Gambar yang kemarin video bukan ini, coba buka ini. Akhirnya kan jadi apa sih istilahnya call to action gitu. Jadi orang kayak ini siapa lah? Ini orang senja gini-gini. Maksudnya lo kayak gitu nggak sih gitu? Iya. Ya, Iya. kita Selama ini nih Pro M nuntut untuk bikin konten nggak? Nuntut maksudnya atau memang gue lagi promo nih? Maksudnya promo apa yang lagi lo jalanin sekarang di sosial media berarti kan ini kan? Apa contohnya? Ya kayak gitu. kayak gitu. Oh iya. Iya, emang kita ngelakuin juga Yang hal kayak kayak gitu. oke. Cuma kan maksudnya Nggak nggak masif, sampai nggak 50 ya kayak gitu. Kenapa nggak 50? Belum sampai aja mungkin. Oh iya. Iya. Tapi soundbite gitu kena sih akhirnya gitu ya. Walaupun akhirnya personalitas juga ya. Kayak mungkin orang akhirnya mau penasaran, ini siapa sih bandnya? Oh iya. Tapi apakah akhirnya dengerin lagu lo di DSP atau akhirnya follow lo kan itu Tapi akhirnya minimal orang tahu. pilihan mereka. Tapi akhirnya seenggaknya lo udah masuk di pikiran mereka gitu. Iya kan? Iya nggak? Betul. Iya. Oke. Kalian ada ini nggak sih hal-hal yang kalian jaga gitu? Kebanyakan kan band yang ya gue bisa bilang kayaknya idealis kayaknya gitu ya. Maksudnya ada hal pokoknya Ruang Senja nggak mau deh jadi ambasadornya misalnya kondom gitu misalnya. Misalnya ada nggak sih yang kalian jaga? Nggak ada ya?
Kalau Secara sampai estetik, ini gue gak ngomongin musik ya. Secara estetik ruang senja gitu ya. Secara apa, entitas gitu ya. Ada gak sih yang kalian jaga? ya kalau sampai ada tawaran kayak tadi gitu mungkin kita nolak juga ya. Masa sih kalau ada uangnya gimana? Kalau kondom bisa tur Eropa nih ruang senja ya gimana? Enggak. Berarti kan ada yang kalian jaga kan ya? Oke. Tapi enggak, ada nggak yang kalian jaga? Tapi itu kalau itu enggak ya? Itu enggak. Paling Hal-hal itu yang- aja yang kayak gitu. Hal-hal yang secara norma enggak inilah ya, enggak apik gitu. Oke. Ya Allah. Oke, thank you. Maaf kalau saya ada salah, tapi saya tadi udah minta maaf duluan sebelumnya ya, sebelum syuting. Tapi kayaknya balik dari sini ke Bandung saya langsung ke dukun. Santet bener ini Mas. Nggak apa-apa. Coba kalian googling kawasan ini adalah kawasan siapa coba. Terima kasih Ruang Senja, tepuk tangan. Jangan lupa nonton episode yang lainnya dan obrolan gue sama Ruang Senja ini juga available di Spotify as a podcast. Thank you ya, dah. Dadah.